Hari ini kita masuk ke bab yang ketujuh dari buku ini, buku Bimbingan Pranika, halaman 77 sampai dengan halaman yang ke 84. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang bahasa cinta, mari kita berdoa. Bapa, berkatilah supaya kami boleh mengerti bahan ini, dan biarlah baik yang akan menikah, calon suami maupun calon istri dapat dipersatukan dalam maligai pernikahan, sehingga mereka dapat memenuhi bahasa kasih satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, kenapa kita perlu mengerti ini ya? Apa tujuan kita belajar bahasa kasih? Agar calon suami atau calon istri dapat memahami dasar atau alasan dari bahasa cinta yang bukan diungkapkan, tetapi dengan bahasa cinta dalam pernikahan. Kita buka 1 Korintus pasal 13 ayat 4 ya. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang keempat. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ya, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia atau bahasa malaikat, tapi jikalau aku tidak punya kasih, aku sama seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemayuti. Jadi kasih itu perlu kita miliki, ya. Dan manusia itu ciptaan, satu-satunya ciptaan Allah yang mampu membangun hubungan yang penuh kasih dan keintiman. Nah, jadi untuk mencapai itu manusia harus memiliki hubungan horizontal, manusia dengan pasangannya, dan hubungan vertikal, manusia dengan Tuhan. Nah, Kejadian 2 ayat 22 sampai 25 ya. Dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanyalah kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia ini, inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan sebab dia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka kedua telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Kejadian 2 ayat 22 sampai 25. Dan firman Tuhan ini tampak bahwa manusia membangun hubungan penuh kasih dan keintiman dan pasangan. Jadi inilah yang perlu, ya. Suami istri itu harus bersatu dengan istri, harus memenuhi bahasa kasih. Menurut buku The First Love Language, Gary Chapman ya menjelaskan bahwa suami atau istri mengasihi pasangan dengan total, tetapi pasangan bisa mengalami kekosongan tangki emosi, merasa tidak dikasih. Kenapa? Karena mungkin bahasa kasihnya nggak tepat. Nah, apa bahasa kasih? Bahasa yang diperlukan oleh seseorang sehingga kebutuhan kasihnya dipenuhi. Ada 5 bahasa kasih. Yang pertama, word of affirmation, pujian. Yang kedua, quality time, waktu yang berkualitas. Yang ketiga, give. Yang keempat, act of service, melayani. Dan yang kelima, sentuhan fisik atau physical touch. Nah, word affirmation apa? Pujian. Jadi ada orang yang merasa dikasih kalau dikasih pujian. Wah, kamu cantik sekali, kamu tadi luar biasa, masakanmu enak sekali. Dia merasa dikasih. Atau dia sering mengucapkan bahasa kasih, memuji orang. Nah, ada juga yang kedua, orang merasa dikasih apa? Ketika dia diberikan waktu berkualitas ya kepada pada dirinya, sehingga dia merasa dikasih. Atau dia sering memberikan waktu berkualitas dengan pasangannya, di tengah-tengah kesibukan dia bisa makan bersama, ya bisa mendengarkan keluhan. Nah, itulah bahasa kasih. Yang ketiga, hadiah. Nah, ada orang senang dikasih
hadiah dan merasa dikasihi kalau dikasih hadiah. Nah, itu bahasa kasihnya hadiah. Atau act of service, tindakan melayani. Ada orang yang merasa dikasih kalau saya dilayani, dibukakan pintu, dicucikan piring, disetrikai baju, dikusuin, ya kan, dipijat-pijat. Nah, bahasa kasihnya tindakan melayani. Atau physical touch, dia senang dikasihi, dia merasa dikasihi kalau dia disentuh, dibelai, ya kan, ditepuk pundaknya, dipeluk. Nah, saudara, kadang-kadang hati-hati kalau tidak dipenuhi kebutuhan ini, bisa terjebak dengan bahasa cinta kasih yang palsu. Contoh, false word of affirmation. Manusia saat tidak mendapat pujian dari anggota keluarganya, dia merasa dikasih ketika orang memuji dia. Wah, dia bisa terjebak dengan pikiran yang salah. Oh, saya dikasih, aku senang dengan pria ini, dia senang memuji, aku cintalah. Padahal kebutuhannya itu belum terpenuhi. Nah, bisa terjebak dengan pikiran yang sempit. Lalu yang kedua, false of quality time. Karena nggak diberikan waktu yang berkualitas, sehingga ada pria yang memperhatikan atau wanita yang memperhatikan, memberi kualitas time. Merasa jatuh cinta. Sehingga kadang-kadang nggak hati-hati terjebak dengan hubungan seksual. Atau false gift, ya tidak pernah dapat hadiah, sekali dikasih hadiah, merasa dikasih, ya kan? Atau tidak pernah dilayani, atau dilayani oleh seorang pria atau seorang wanita sehingga merasa dikasih, padahal itu ada udang di balik bakwan, seperti itu ya. Atau physical touch, manusia atau seorang yang tidak pernah merasa sentuhan dan persentuhan, tapi ketika disentuh dia merasa dikasih, sehingga dia akhirnya lupa daratan, dia berikan segala-galanya karena sudah merasa dikasih. Nah, ini hati-hati. Nah, karena itu di dalam pernikahan harus diselidiki apa bahasa kasih pasangan kita. Contoh, amatilah pasangan kita. Kalau dia misalnya senang selalu memuji, jangan-jangan dia bahasa kasihnya affirmation, word affirmation. Atau memberikan hadiah, bahasanya give, atau memberikan hadiah. Atau dipeluk, jangan-jangan touch, disentuh. Atau sering membukakan pintu, melayani, jangan-jangan bahasa kasihnya melayani. Dan setelah menemukan bahasa pasangan kasih, ungkapkan kasihmu sesuai dengan pasangan. Dan coba tanya, kamu merasa dikasih kalau kamu diapain? Kalau kamu diberikan bagaimana? Saya merasa dikasih kalau saya dipuji, atau saya merasa dikasih kalau saya disentuh, atau saya merasa dikasih kalau dikasih hadiah. Nah, contoh bahasa kasih saya itu waktu berkualitas. Kalau saya merasa dikasih kalau dikasih waktu berkualitas, atau saya merasa dikasih kalau disentuh, dan saya merasa dikasih kalau diberikan pujian. Nah, begitu ya. Nah, hubungan pernikahan Kristen adalah hubungan pernikahan sumber hidup berdasarkan komitmen. Nah, ini digambarkan di Efesus 5 ayat 21 sampai 23. Kristus dengan jemaat. Kristus rela berkorban demi jemaat dan kasih Kristus tanpa syarat, tanpa pamrih. Yesus berjanji untuk senantiasa menyertai umatnya. Nah, kita harus punya kasih Kristus ini dalam mengasihi. Nah, saudara, mari bahas ya, bahasa kasih apa yang saudara miliki, dan kebutuhan apa, bahasa kasih yang mana yang bisa memenuhi kebutuhan kasih Anda. Nah, nanti Anda bahas di sini ya, dibaca dan didiskusikan. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk materi ini, biarlah kami bisa mengerti bahasa kami, bahasa kasih kami, baik calon istri maupun calon suami. Terima kasih Bapak, supaya kami boleh saling mengasihi satu dengan lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati.